Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Dani Setiawan, memaparkan hasil refleksi aksi nyata tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Baik, yang menjadi latar belakang dilakukan aksi nyata ini adalah yang pertama, siswa di sekolah masih suka mengelompok sesuai dengan asal komunitasnya, baik asal sekolah, desa, teman bermain, gender, tingkat ekonomi, ataupun agama. Yang kedua, siswa cenderung kesulitan ketika dibebaskan membuat kelompok. Kemungkinannya adalah karena rendahnya penerimaan kekurangan orang lain. Kemudian, siswa yang lemah sering mendapat perlakuan diskriminasi, bahkan perundungan tanpa sepengetahuan guru. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa motivasi intrinsik penumbuhan nilai-nilai toleransi antar siswa masih perlu ditumbuhkan. Oleh karena itu, aksi nyata untuk menumbuhkan motivasi intrinsik nilai toleransi adalah dilakukan dengan pembelajaran kooperatif berbasis proyek. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif ini mampu membantu siswa untuk meningkatkan sikap toleransi. Nah, dalam aksi nyata ini, selain menumbuhkan sikap atau nilai toleransi, harapannya dapat menumbuhkan nilai kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif pada siswa. Nah, sebagai gambaran, dalam melakukan aksi nyata ini, yang pertama di awal pembelajaran adalah membuat kesepakatan belajar. Tujuannya adalah agar siswa memiliki rasa memiliki tentang kepentingan belajar dan tanggung jawab. Kemudian, membuat rencana proyek sains sederhana. Proyek sains yang direncanakan adalah melakukan uji bahan makanan yang ada di rumah dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Kemudian memfasilitasi siswa membentuk kelompok. Selanjutnya adalah memfasilitasi siswa membuat proyek sains sederhana tadi dengan tujuan selain menumbuhkan nilai-nilai tadi juga dapat menumbuhkan kreativitas dan melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian memfasilitasi siswa melakukan pembagian tugas dalam kelompok, membantu siswa membuat dokumentasi proyek sains sederhana berupa karya audio atau karya visual atau karya audio visual sesuai bakat dan minat siswa. Kemudian memonitor siswa dalam membuat karya. Nah, ini untuk mengetahui perkembangan siswa dalam melakukan karya dokumentasi tadi. Dan yang paling penting di akhir adalah melakukan evaluasi apakah program yang dilakukan ini berhasil atau masih perlu diperbaiki. Nah, hasil dari aksi nyata yang pertama dari nilai toleransi ini pada saat awal pembentukan kelompok tampak siswa perempuan dan laki-laki enggan bergabung dalam satu kelompok. Siswa merasa risih ketika harus berkelompok dengan siswa yang berbeda gender. Selain itu, siswa juga lebih antusias ketika dikelompokkan dengan siswa yang mereka anggap pintar. Namun, lambat laun, rasa risih tersebut mulai berkurang setelah diberi pengakuan bahwa kita sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial perlu bekerja sama dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Kemudian, dari penumbuhan nilai kolaboratif, pada saat pembentukan kelompok, siswa memang terlihat enggan untuk berkelompok dan cenderung memilih siapa yang menjadi anggota kelompoknya. Tetapi setelah diberi pengertian, akhirnya mereka bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Siswa bisa berbagi peran dan tugas. Kemudian masing-masing anggota juga dapat melaksanakan peran dan tugas yang telah disepakati oleh anggota kelompoknya. Nah, nilai mandiri pada saat pembagian peran dan tugas dalam kelompok pada masing-masing anggota selain melatih keterampilan kolaboratif juga dapat membantu menumbuhkan nilai mandiri pada diri siswa. Nah, siswa secara mandiri melaksanakan tugas yang diberikan kelompok. Kemudian ketika mengalami kesulitan mereka akan meminta bantuan kepada teman satu kelompok, bahkan kepada teman
di luar kelompoknya juga. Nah, reflektif. Nah, siswa telah berhasil membuat karya dokumentasi dari kegiatan proyek sains yang mereka lakukan. Namun demikian, untuk perbaikan di masa yang akan datang, siswa diminta untuk melakukan refleksi kekurangan apa saja dan bagaimana cara memperbaiki karya mereka. Nah, pada saat kegiatan ini, mereka mengungkapkan beberapa kekurangan dari karya dokumentasi yang mereka buat. Ada yang menyampaikan kekurangannya, mereka belum menampilkan sosok mereka dalam video tersebut, atau videonya dibuat dari gambar atau foto saja, belum menampilkan video yang lebih dengan konten yang bergerak seperti gerakan natural. Nah, itu belum mereka munculkan. Mereka belum memunculkan sosok mereka, entah mereka kurang percaya diri atau bagaimana. Nah, ini mungkin masih perlu digali. Tapi mereka intinya dapat melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk nilai inovatif, tantangan membuat proyek sains ini secara tidak langsung juga akan melatih mereka untuk melakukan inovasi. Sebelumnya mereka belum mampu membuat karya dokumentasi dalam bentuk video, mereka sekarang sudah berani menampilkan dalam video, bahkan mempublikasikannya dalam channel YouTube. Nah, pembelajaran yang didapat terutama oleh saya, yang pertama, kesepakatan belajar ini penting dibangun bersama siswa agar menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam belajar. Yang kedua, tantangan belajar yang diberikan kepada siswa akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa dalam berkarya. Yang ketiga, nilai toleransi, kolaboratif, mandiri, refleksi, dan inovatif perlu ditumbuhkan sejak dini melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa. Salah satunya melalui pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Nah, rencana perbaikan. Untuk memperbaiki tentunya kita perlu menyiapkan secara matang, terutama dengan perangkat pembelajarannya, baik RPP, lembar kerja, maupun media pembelajarannya. Kemudian, membuat kesepakatan belajar bersama sebelum melakukan pembelajaran agar semua bisa belajar dengan nyaman. Dan yang paling penting, menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk menyelenggarakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Ini beberapa dokumentasi hasil kegiatan. Ini kegiatan pembentukan kesepakatan belajar bersama yang dilakukan secara daring. Kemudian ini masih tahap membuat kesepakatan belajar, meskipun sudah dilakukan lewat daring, tetapi diperkuat pada saat belajar di kelas tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kemudian ini adalah screenshot dari video tutorial uji bahan makanan yang saya buat agar bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam melakukan uji bahan makanan di rumah. Kemudian ini kegiatan pada saat pembentukan kelompok. Nah, saya mencoba menampilkan siswa untuk memandu temannya dalam membentuk kelompok. Kemudian ini kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini kegiatan siswa dalam melakukan uji bahan makanan. Kemudian ini beberapa screenshot karya siswa yang dipublikasikan di channel YouTube mereka. Nah, demikian paparan tentang refleksi aksi nyata mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.